kecanduan viral, stres karena gak bisa viral lagi. Sabar aja. Aku Iqbal, 10 bulan terakhir aku dan timku berhasil menghasilkan 100 million views di 3 platform yang berbeda dan menumbuhkan follower sebanyak 270.000 akun. Setelah kita merasakan keviralan, apa sih dampaknya terhadap diri kita pribadi? Yang pertama, mau sebagus apapun kontennya, mau harmless apapun kontennya, mau sebaik apapun kontennya, pada akhirnya konten itu akan ada hatersnya. Dihujat itu adalah sesuatu yang emang harus udah kita siapkan ketika kita akan mendaki keviralan. Jadi kalau misal teman-teman di sini belum siap dihujat, gampang untuk melihat hate comment sebagai serangan personal. Saran aku, mending jangan dulu mulai pendakian keviralannya, karena nanti jadi stres sendiri. Lalu berikutnya ada juga privacy cost. Salah satu contoh paling gampangnya adalah tim YBBA. Karena di situ kan ada Gina, ada Meme. Di jalan dimintain foto bareng. Atau misalnya tiba-tiba di tengah jalan disapa dan diajak ngobrol. Mungkin kalau untuk orang-orang yang nggak siap dengan keviralan, hal itu adalah sesuatu yang membuat risih gitu ya. Karena ya mungkin pengennya hidupnya private, nggak dilihat dan dinotis banyak orang, tiba-tiba malah jadi dinotis banyak orang. Setelah merasakan viral, kalau misalnya matriksnya lagi ngedrop, jadinya agak stres karena matriksnya turun. Viral itu candu teman-teman. Kadang-kadang kita jadi tidak sadar bahwa sebenarnya kita masih punya kehidupan di luar dunia media sosial. Jadi mungkin kalau teman-teman yang nanti baru mulai mendaki keviralan, terus merasakan kecanduan viral dan ternyata stres karena gak bisa viral lagi, sabar aja. Karena mungkin semua orang kayaknya merasakan itu deh. Penting kita ingat bahwa kehidupan kita itu gak cuman di dunia media sosial doang. Sekarang yang jadi pertanyaan terakhir, is it really worth it untuk mendaki keviralan? Jawabannya worth it, pakai banget. Karena yang pertama, setelah aku menjadi viral, aku bisa ngebantu lebih banyak orang. Jadi kayak aku ngerasa pengalaman aku selama 5 tahun terakhir ngebangun bisnis nggak sia-sia karena ada orang yang terbantu gitu oleh konten aku. Dulu waktu aku awal ngejalanin bisnis 5 tahun yang lalu, nggak ada nih orang yang nge-share kayak gini. Aku nggak menemukan orang itu. Makanya kayak, ya udah deh, aku pengen jadi orang at least yang bisa membantu mereka menjalani si proses bisnisnya dari nol gitu. Lalu yang berikutnya, bisnis aku grow. Tiba-tiba bisa punya cabang di Jakarta karena tiba-tiba diajakin sama yang namanya Mas Bayu. Setelah aku ngepost konten pertama aku, selang sekitar 1 minggu 2 minggu, turns out happy little accident. Jadi kayak menurut aku win-nya sangat besar lah. Di akhir tahun ini karena si persona internetnya juga terdevelop, akhirnya dapat brand deals juga nih dari brand-brand lain. Ya udah lumayan dapat income tambahan, yang mana si income ini bisa jadi cash flow juga untuk bisnis aku. Buat beli apa? Buat beli kamera ini, buat beli kamera itu, buat beli device ini, buat beli device ini, buat beli lighting itu. Jadi kayak oke banget loh si proses content creation ini. Dalam 10 bulan terakhir, tim media kenikmatan duniawi itu udah memposting lebih dari 800 konten. Sekitar 3 konten ya per hari. Kalau sekarang sih kita ngepost sekitar 7-9 konten per harinya. Kalau misalnya kalian pengen viral, tapi kalian belum serajin itu bikin kontennya, menurut aku wajar banget kalau kalian belum viral. Kalian masih kurang banyak mengerjakan konten-konten yang emang disukai oleh audiens kalian.